Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang korelasi. Jadi secara definisi, korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Jadi analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya adanya hubungan antar variabel. Jadi korelasi di sini digunakan untuk menganalisis apakah antar variabel tersebut ada hubungan atau tidak. Minimal di sini 2 variabel. Untuk mengukur tingkat kekuatan hubungan antar variabel nanti dilihat dari nilai hasil koefisien korelasi atau disingkat dengan KK. Jadi sudah jelas bahwa korelasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya hubungan antar 2 variabel. Dan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel dilihat dari nilai koefisien korelasi. Baik, konsep korelasi sebagai berikut. Contoh di sini ada variabel A dan variabel B. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel A dan variabel B, maka dianalisis korelasi terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul nilai KK. Jadi setelah dianalisis korelasi akan muncul nilai KK atau koefisien korelasi. Nah, nilai KK ini nanti berkisar paling rendah -1 antara -1 sampai dengan +1. Jadi nilai KK ini berkisar antara -1 sampai dengan +1. Baik, kita lanjut. Jadi jika nilai KK-nya di sini bernilai positif, maka variabel-variabel dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berkorelasi positif. Semakin dekat nilai KK ke +1, maka semakin kuat korelasinya. Jadi kalau nilai KK-nya di sini bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berkorelasi positif. Jadi semakin dekat nilainya ke +1, maka tingkat kekuatan hubungan korelasinya akan semakin kuat. Yang nomor 2, jika nilai KK-nya bernilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut berkorelasi negatif. Jadi semakin dekat nilai KK ke -1, maka semakin kuat korelasi negatifnya. Jadi untuk menentukan apakah variabel tersebut berkorelasi positif atau negatif nanti dilihat dari nilai KK. Kalau ada tanda minnya, maka disimpulkan bahwa variabel tersebut berkorelasi negatif. Jika tidak ada tanda minnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berkorelasi positif. Dan jika nilai KK-nya bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak menunjukkan adanya korelasi. Jadi ini adalah rentan nilai KK dan tingkat keeratan hubungan korelasi. Jadi kalau nilai KK-nya di sini 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi. Jika nilai KK-nya lebih dari 0 sampai dengan 0,2, maka kesimpulannya variabel tersebut berkorelasi sangat rendah atau lemah sekali. Dan poin 3, jika nilai KK-nya lebih dari 0,2 sampai dengan 0,4, maka kesimpulannya variabel tersebut berkorelasi rendah.
Sampai poin 6, jika nilai KK-nya lebih dari 0,9 dan kurang dari 1, maka kesimpulannya berkorelasi sangat tinggi. Dan jika nilai KK-nya 1, maka kesimpulannya berkorelasi sempurna. Baik, kita ke contoh. Jadi kita kembali lagi ke definisi bahwa korelasi adalah hubungan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antar dua variabel. Contoh di sini variabelnya variabel nilai matematika dan variabel nilai statistika. Jadi kita mau kaji apakah kalau nilai matematikanya mahasiswa tersebut tinggi, otomatis nilai statistikanya juga tinggi, karena secara logika matematika dan statistika ini sama-sama mata kuliah yang berkaitan dengan angka. Jadi kita mau lihat apakah kalau nilai matematika mahasiswa tersebut tinggi, otomatis nilai statistikanya juga tinggi, atau sebaliknya kalau nilai matematikanya rendah, apakah nanti nilai statistikanya juga rendah? Maka untuk melihat adanya keeratan hubungan tersebut dianalisis korelasi. Setelah dianalisis korelasi data variabel nilai matematik dan nilai statistik, maka akan muncul yang namanya nilai KK atau koefisien korelasi. Contoh di sini setelah nilai KK-nya dihitung, nilainya 0,86. Karena di sini tidak ada tanda negatif di angka tersebut, maka disimpulkan bahwa nilai matematik dan nilai statistik mempunyai hubungan yang positif atau berkorelasi positif. Artinya, saat nilai matematikanya seseorang tersebut tinggi, maka nilai statistikanya juga akan ikut tinggi. Dan sebaliknya, saat nilai matematikanya rendah atau turun, maka nilai statistikanya juga akan turun. Jadi kalau berkorelasi positif ini artinya satu arah. Saat data variabel satunya naik, maka data variabel yang lain akan ikut naik. Sebaliknya, saat data variabelnya turun, maka nilai data variabel yang lain akan ikut turun. Contoh lagi ya. Di sini kita ingin menganalisis korelasi apakah ada hubungan antara harga produk dan permintaan produk. Setelah kita punya data harga dan data permintaan, kita melakukan analisis korelasi. Maka muncullah nilai KK. Setelah dihitung nilai KK-nya ternyata min 0,74. Min ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga produk dan permintaan mempunyai hubungan yang negatif atau berkorelasi negatif. Artinya saat harga itu meningkat, harga produk itu meningkat, maka jumlah permintaan akan turun. Sebaliknya saat harga ini naik, maka saat harga ini turun, maka permintaan akan naik. Jadi bedanya korelasi negatif adalah saat data variabel satunya itu naik, maka data variabel yang lain akan turun. Sebaliknya saat harga ini turun, maka permintaannya akan naik. Itu yang disebut dengan korelasi negatif. Berbeda arah, bukan satu arah. Lanjut di sini kita macam-macam korelasi itu. Yang pertama ada korelasi persen atau korelasi produk momen. Jadi korelasi produk momen di sini digunakan untuk
untuk menghitung koefisien korelasi antar dua variabel yang masing-masing mempunyai skala pengukuran interval atau rasio. Jadi korelasi produk momen digunakan untuk mengukur apakah dua variabel tersebut mempunyai hubungan atau tidak dengan syarat data tersebut sifatnya interval atau rasio, maka digunakan korelasi produk momen. Contoh di sini kita ingin mengetahui apakah ada korelasi antara nilai penjualan produk dengan biaya promosi. Kita ingin mengetahui apakah ada korelasi antara nilai penjualan dengan promosi. Kita sudah punya data. Jadi ini kita punya data nilai penjualan produk dan biaya promosi produk tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis korelasi secara manual. Karena ada juga cara analisis korelasi secara praktis, yaitu menggunakan aplikasi. Kita coba secara manual. Maka yang harus dilakukan yang pertama adalah kita harus menghitung XY. XY ini diperoleh dari X kali Y. Jadi 20 kali 64 hasilnya 1280. Untuk mencari yang selanjutnya adalah 61 kali 16 hasilnya 976 dan seterusnya. Jadi Y ini adalah data X dikali dengan data Y. Sekarang kita ingin mengetahui X kuadrat. Berarti X kali X. Berarti untuk mengetahui X kuadrat yang ini dapat dari mana nilai 400? 20 kali 20 400. Dan selanjutnya dapat dari mana 484? 22 kali 22. Sekarang Y kuadrat diperoleh dari mana? 5929. Caranya adalah 77 kali 77. Diperoleh dari mana? 7744. Caranya adalah 88 kali 88. Jadi Y kuadrat ini diperoleh dari Y kali Y. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien korelasi. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi panjang sekali rumusnya jadi N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat akar sigma N sigma Y kuadrat dikurangi kurung buka sigma Y kurung tutup kuadrat. Jadi ini agak panjang rumus saya. N ini apa? N ini adalah banyaknya data. 64, 61, 84, 70, 88, 92. Jadi banyaknya data. Jadi setelah dihitung ternyata banyaknya data sebanyak 8. Maka ditulis N-nya di sini 8. Kemudian sigma XY. Sigma Y ini adalah total dari X kali Y ini 15032. Maka tulis 15032 dikurangi sigma X. Sigma X-nya di sini 192 ini. Nah, tulis 192 dikali sigma Y. Sigma Y-nya adalah 608. Ini 608. Kemudian akar N
N-nya 8 di sini. Sigma X kuadrat, sigma X kuadrat 4902 dikurangi sigma X kuadrat. Jadi dikurangi sigma X kuadrat ini, dikurangi sigma X dikuadratkan, yaitu 192 akar 2 pangkat 2. Kemudian N 8 lagi di sini. Sigma Y kuadrat ini 4 sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, sigma Y nya 608 dipangkatkan 2. Setelah itu nilainya 0,86. Nah, dapat disimpulkan bahwa karena nilainya di sini positif, maka dapat disimpulkan bahwa nilai penjualan mempunyai korelasi atau hubungan yang positif dengan biaya promosi. Artinya saat biaya promosinya ini meningkat, maka nilai penjualannya juga ikut meningkat. Atau saat nilai penjualan ini meningkat, maka diikuti dengan biaya promosi yang juga meningkat. Itu yang disebut dengan korelasi positif. Saat nilai penjualannya meningkat, maka biaya promosinya juga akan ikut meningkat. Itu mungkin materi pada kali ini. Memang di sini untuk menghitung koefisien korelasi sangat panjang ya. Jadi sangat panjang alurnya. Tapi nanti kita coba untuk menghitung secara aplikasi. Jadi nanti ini secara manual, kita punya data, kemudian data itu kita hitung. Jadi kita punya data ini, kemudian kita hitung sampai ketemu 0,86. Nanti insya Allah minggu depan kita ajari bagaimana cara menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan aplikasi. Itu mungkin materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.